Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Nafrizal. Saya Mas Ayu. Kita sekarang ada di kuliah aplikasi teknologi dan informatika dalam pelatihan fisik. Nah, teman-teman, karena dalam masa pandemi ini sangat tidak memungkinkan buat kita untuk datang secara tatap muka, sehingga kita semua harus berkreasi membuat podcast seperti ini, Pak Dery. Betul. Pak Dery, hari ini kita mau bahas apa sih? Kali ini karena aplikasi teknologi ya. Yang pertama kita akan bahas tentang klasifikasi teknologi dalam bidang-bidang olahraga. Jadi sebenarnya yang harus kita klasifikasikan. Coba ya, langsung ya. Oke. Kita coba mas. Pertama Ada apa? Peningkatan performa. Apa nih? Pertama tes kebugaran. Di sini ada alat untuk memonitor denyut denyut jantung ya, denyut jantung. Itu nama alatnya Polar. Nah, ini Polar. Tahu nggak sih Pak Dery gimana cara pakainya? kalau pakainya saya belum pernah. Saya tahu alat. Saya pernah coba. Oh, coba Bu Mas Ayu. Tapi waktu saya masih jadi atlet sih, gitu. Jadi ada yang penelitian mengenai tadi heart rate-nya dilihat. Jadi si atlet itu pemainnya tuh nanti di polarnya tuh dipakai di bawah Dulu hati ya, ya, kalau nggak saya. dulu hati. Dulu hati ya. Yang tulisan polar itu nanti kita pakai di Ini. ya Oke. di orangnya, terus nanti yang alat satu lagi itu bisa dipegang sama coach bisa, atau nanti bisa diceknya sama yang memang tahu penelitinya seperti itu. Nah, Saya pernah coba. Jadi? Dan di situ nanti ada apa? Jadi tahu nih bahwa detak jantungnya tuh. jadi alat gimana? ini sebetulnya buat menunjukkan training zone atlet ya. Ya, sudah sampai mana nih? Ya, udah udah melewati batas maksimal dia atau Oh, belum? Nah, jadi bisa ketahuan nih kalau ternyata si atletnya itu masih bisa nih harusnya, tapi dianya udah loyo atau gimana. Nah, ketahuan nih dari situ. Tahu, jadi nggak bisa ngebohong ya. Iya. Oh, udah maksimal, ternyata training zone-nya belum masuk. Tapi saya kira itu yang masih pertama. Iya, benar. Sama Pak ya. Biomekanika ya, ahli biomekanika Pak. Yang pertama ada yang kebaruannya jadi terukur yang pertama dia bisa disebut bulan tadi. Oke. Hanya di tangan saja. Jadi yang di ulah hatinya nggak ada. Keren juga. Penelitian Pak Boy itu seperti ini. Wah, keren. Pola air. Apa dipakai? Oh, jadi ini tahan air juga. Tahan air. Mantap banget. Iya. Karena kalau yang sekarang kalau masuk tadi kan karena betul betul sama hilang. Hilang. Oke. Jadi alat ini untuk memonitor denyut jantung sehingga kita bisa mengukur training zone para atlet ya. Selanjutnya kita ada soalnya hilang. Kita ada ini nih skin fold calipers. Alatnya sederhana, manual banget. Perutnya dicubit terus pakai alatnya Seperti begitu. dicubit ya, tapi ternyata ini punya kegunaan yang barangkali teman-teman ada yang pernah mungkin biasanya ada yang pernah. Jadi untuk mengukur apa sih Pak? Ini antropometrik ya. Antropometrik masuk di sini. Kalau nggak salah anak KMO waktu itu pakai ini waktu di ruang beban. Oh pernah Dia pakai. dicek total body fat-nya gitu ya. Total body fat itu lemak ya. Sama dalam tubuh. Nah jadi sekarang Pak Dery ada satu timbangan ya, mereknya merek Cina itulah, tahulah merek HP ya, kami sebut merek. Nah di si timbangan itu ketika kita naik itu si timbangannya connect langsung ke handphone kita. Nah di situ bisa keukur langsung ada massa ototnya,
ada masa airnya, ada masa tulangnya, gitu. Komplit. Canggih. Lebih canggih dari yang manual. Di apa saya lupa namanya, smart scale atau apa gitu. Itu mungkin bisa juga ya. Ini mungkin salah satu aja sih pengenalan teknologi Peningkatan performa ya untuk tes kebugaran gitu ya. Yang ini tadi untuk heart monitor, yang ini juga salah satu pengukuran untuk BMI berarti ya, body mass. Masih banyak Pak Ijal ya? Ya, masih banyak. Kita bahas kulitnya dulu. Oke. Selanjutnya. Nah, ada alat bantu latihan. Yang pertama ada motion capture software, lalu ada Dartfish. Nah, kedua alat ini untuk yang pertama mereview performance, lalu yang kedua melatihkan satu keterampilan dalam misalkan kita mau ngelatih syuting gitu ya, khususkan dalam satu ruangan. Nanti si alat ini dia menangkap segala motion gerakan, sequence gerakannya itu ya ke teknik ya untuk ini. Oh, yang ngajarnya Pak Angga juga. Pak ahli biomekanika tuh. Jangan ada teknik lah, mereka bahas teknik biar lebih efisien. Jadi Pak Dery, Bu Masayu, alat-alat ini itu digunakan untuk mengembangkan apa ya, pengambilan keputusan dalam satu keterampilan. Jadi pada saat kapan, pada saat posisi seperti apa, menembak bola misalkan seperti ini. Ada video dulu nih, namanya alat apa namanya, foot bonat ya, bonat dulu. Ini ruangannya gede ya Pak Ijal ya? Oh, sih nggak kayak di UPI punya sih ya, tapi hanya belum tapi nggak secara partnya saja mungkin. itu cuma penalti no shot aja. shot. Oh, ini udah dipakai di timnas Jerman. Jadi mulai dari udah berapa tahun lalu? Oh, di Borussia Dortmund 2012. 2000 berapa kan? 2012. Udah lama ya. Nah ini dilihat ya, dia untuk decision making ketika launchernya meluncurkan itu ada lampu yang nyala. Berarti kita Jadi kita targetnya masukin situ ke ya. situ. Juga nanti begitu lampu nyala, lalu bola masuk ke ukur ada berapa second. Di kontrolnya sama Bawa apa itu? iPad. iPad. Apa? iPad. app ya. Kan lampunya nyala. Pengambilan keputusan ya. Kontrol juga. Ini lebih ke passing ya berarti ya. Ini ada yang coba nih. Kalau bukan pro. Orang labnya tadi ini yang pro. Ini yang pro. Oke. Wah, Kayak ini luar ya, biasa kayak ya. tenis ya, kalau latihan tenis kan ya. Ya. Ada satu lagi alat namanya 360 simulator gitu ya. Ini lebih kompleks lagi ya. Ya. 360 simulator ini satu lingkaran itu sebenarnya ada satu tirai. Ini kurang lebih kayak touch screen. Kayak batu juga kan, bolanya sudah selesai. Nanti dari itu masuk lagi ke launcher lagi. Oh gitu. Ini Ada target ya. targetnya juga. Tirainya juga itu kalau ada sentuhan dia berubah. Oh gitu ya. Berubah warnanya. Baru tirainya aja itu udah mahal. Udah mahal ya. Lalu muncul kan speednya berapa, reaksinya berapa. Oh jadi udah include ya. Terus di sekelilingnya juga di video dia lagi melakukan ada
tampak kameranya sendiri. Bayang nih kameranya juga Baru Harganya kameranya itu juga udah mahal. Luar biasa ya. Ini semua intervensi teknologi dalam rangka peningkatan performa itu latihan. Keterampilan yang diperlukan itu dilatih menggunakan alat-alat. Ada poin-poinnya. Itu kan lagi tentang masuk conveyor belt. Ini Ntar ada dilihat target juga wallnya. ada target dia berapa orang dia harus ke daerah kaki. Tuh tadi buat cetak skor ya. Udah. Oke, kita lanjut ya. Ini kurang lebih alat yang dipakai untuk alat pelatihan ada speaker, Davis, ada Fibonacci, ada ini simulator di sini. So, kita lanjut ke Masih ya. masih Peralatan tentang juga. performa peralatan pakai ini. Di sini ada gambar seorang melempar Lembing, ya. Bukan lembing. Kalau dulu Javelin. sih bahannya ini Aluminium. 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 Tapi sekarang sudah pakai carbon fiber. Seperti yang kita ketahui kan carbon fiber itu material yang sangat Ringan. Ringan. Terus walaupun ringan dia tapi solid. Di cabur lain juga Kemungkinan- sudah memakai kalau di itu sepeda ya. Ya, Sepeda rangkanya udah carbon fiber. Itu di sini juga ada di Formula One. Jadi di setiap tahun itu Formula One berubah desainnya. Desain. Khususnya untuk membuat desain itu Aerodinamis. se-aerodinamis mungkin. Kita dulu di sini Formula One pertama tahun 2004 seperti ini. Nah desain seperti ini yang biru ada aliran udara, yang atas itu gaya mengangkat ke atas. Ini ada kemungkinan dia semakin cepat melaju lama-lama bisa terbang. Iya, iya, iya. Ini disebut ready for take off. Iya. Karena aerodinamisnya masih Ada menimbulkan gaya ke gaya atas. angkat. Iya. Lalu 14 tahun kemudian di tahun 68 dari ini si Matra ini Sayap di sayap belakang. ya di belakang atau namanya spoiler sehingga menciptakan gaya tekan ke bawah sehingga jika melaju cepat si driver itu melaju cepat Tidak akan ya terbang. tidak sampai terbang tapi masih tetap ada kelemahan dia masih ada gaya angkat ke atas. bawahnya Tidak ya. mencengkram ya. Tidak Ya. terlalu mencengkram. Mulai tahun 78 nah di sini kita bisa lihat Perubahannya ya. ini melewati pinggir bodi ya bawah bodi lalu juga menciptakan daya tekan ke bawah sehingga walaupun para driver F1 itu berkendara begitu cepat dia tetap Tetap bannya itu nggak nempel. ya nempel ke tangan. Ini Jalannya. lebih hebat lagi tahun 2003 itu dia si udaranya masuk ke semua badan. Oh. Ini Seluruh sisi-sisi. semuanya membuat gaya tekan ke bawah sehingga walaupun si bodinya berbahan karbon, mesinnya mesin jet gitu ya, dia tidak akan terbang. Inilah Pak Dery ya Bung Mas Ayu intervensi teknologi di Sudah tahunnya di olahraga. di olahraga ternyata udah lama juga ya. Dari Mungkin tahun 54 mereka sudah mulai ya sampai terakhir 2003. 2000 di sini 2003 tapi sampai sekarang hari ini pun masih kayaknya terus ya, terus masih ya terus. ada perubahan luar Jadi yang biasa. terakhir kemarin 2018 2019 di sini ada muncul satu bar gitu ya untuk melindungi para driver Kalau takut ada ban terbang atau Oh, pas iya. terbang ketika terjadi kecelakaan. Safety ya. Ya, nah, yang terakhir itu perkembangannya seperti itu juga ada sayap di bagian sini. Semuanya menggunakan teknologi. luar biasa ya. Selanjutnya nih pakaian dan sepatu nih dari Gimana? rugby. Contohnya rugby ini. Rugby ini Rugby Pak nih. Dery ya. Iya, di rugby itu yang waktu itu saya pernah coba pegang itu di bahu, Pak. Di bahunya itu seperti ada busa sama mungkin kayak itu, tapi tidak terlalu Enak dipakai. empuk lah ya. Jadi lumayan Keras, tebal. tebal. Jadi untuk apa ya? Untuk menghindari cedera juga sih. Karena Benturannya kita tahu kan Wah. rugby itu untuk kita mau dikontek Mau dikontek. kontokan, keras kontok-kontokan banget. bener.
gontok-gontokan. Jadi melindungi terutama bahu gitu karena sering tabrakan bahu tentunya memberikan perlindungan pada tulang bahu itu Iya. supaya tidak patah. Jadi baju saja. Ini baru baju juga. ya. Oh sepeda juga ya, kalau naik sepeda sekarang kan Sepeda ada Udah ada. cushion padnya tuh di Iya. bawah selangkangan ya supaya Iya. nggak sakit. Nah ini juga sepatu bola. Kita lihat di sini di atasnya ini ada scroll gitu. Buat ya. mengontrol slice ya. Ya, bola ini akan memberikan kayak gesekan ke bola sehingga si bola bisa. Kalau sedikit mampu. Nah, ini apa nih Bu Mas Ayu nih? Kalau ini di renang nih, di renang Aquatic nih. ya. Aquatic. Nah, ini tuh apa namanya? Baju renang. renang nih. Udah mulai full body. Dulu kan masih Celana mungkin saja, celana saja gitu kan. Sekarang udah mulai baju. baju tuh bisa Jadi memperringan juga ya laju Ya, si ini- perenangnya. disebutkan bahwa si baju ini itu bisa mengurangi gaya hambatan Hambatan. di dalam air atau di permukaan air. Nah, tapi kalau bayangan saya Pak Dery ya sekarang kan Mas Ayu kan paling cepat itu kan tuna. Bisa-bisa kulit tuna nanti Ya, dipakai. paling tuna sebelum dipotong Dipakai jadi di situ. sisi gitu ya. Iya. Jahit dulu gitu. Dijahit dulu Dijahit mungkin bisa. Atau bisa aja. Mungkin mungkin membuat tahun ke tahun ada yang bahan yang mirip. Yang ya, mirip seperti tuna, kulit tuna. supaya berenangnya cepat. jadi itu Pak Ijo. bisa jadi. Manusia ikan. Nah ini Ini untuk ada pemeliharaan pencegahan cedera, recovery ya. krioterapi. Jadi di sini dia masuk ke lingkungan yang dingin gitu ya, sehingga dia membuat temperatur yang dingin itu membuat atau apa sih blood vessel itu teh pengecilan pembuluh pembuluh darah. darah. Ya, Nah. jadi tidak terjadi Iya. pembengkakan ya pembaruan. Itu akan secara alami itu berkurang. Di kita juga di FPOKUPI Sudah pernah ya? ada terapi seperti ini apa namanya Pak Erwin? Hydromassage. Ya itu Hidromassage. massage ya menggunakan air di kolam. Jadi, Es gitu ya. Air es masuk Air ke hangat. air hangat. Jadi kan pernah Awalnya. dipraktekkan itu yang di sama apa ya? Indonesia Muda tuh dulu kan pernah Garuda Muda Oh iya, yang betul. masuk ke tong biru isinya es, air hangat, main lagi. Jadi dia nah, katanya kita Pak Boyke ya yang Pak Boy, kalau di kita Pak Boy. Nah, selanjutnya di sini ada ini satu alat gitu ya untuk memberikan kompres udara di sini sehingga bagian yang cedera itu Seperti tertekan ini. ya. Tekan, iya. Tertekan. Hmm. Ini ada juga yang lebih canggih juga nih. Nah, anti gravity ini. treadmill. Oh, gimana nih? Treadmill. Kita lihat Apa? videonya sebentar. Keren kayaknya. Next. Nah ini ada video referee ya di rugby.
Terus ini juga di sepak bola. Di sepak bola. Barangkali Bu Mas Ayu ada pengalaman di basket tentang video referee? Ada sih, jadi waktu itu saya pernah lihat pertandingan final di Indonesia sih, basket profesional gitu. Ada beberapa kasus keputusan wasit yang inilah bikin apa ya, provokasi, kontroversi gitu kan, keputusannya, dan akhirnya wasit memberikan signal untuk membuka video gitu. Tapi Reka mungkin ulang ya? reka ulangnya. Jadi belum, tapi di basket sendiri kayaknya belum terlalu digembar-gemborkan gitu. Cuman yang saya lihat di sepak bola ya udah Ya, di sepak bola. udah mulai sering banget tuh wasit-wasit bikin signal untuk lihat lihat video di terakhir tuh di apa ya, kemarin tuh yang Piala Dunia atau apa ya? Ya. Ya itu kan Hampir banyak. sekarang setiap semua liga-liga profesional Nah, sebagainya jadi selain wasit yang sekarang wasit yang bertugas di lapang yang di bawah itu ada berapa? 4 atau 5 ya? 4 ya? 4 sih kelihatannya ya. Yang 4 itu berarti wasit utama, yang 2 hakim garis, yang 1 itu ofisial, dia yang biasa pegang perpindahan pemain, itu satu lagi ada komisi wasit. Komisi wasitnya duduk di tribun dekat pengawas pertandingan. Seperti itu. Khusus Ya buat khusus ini ya? Khusus ini. Sehingga kalau misalkan komisi wasit nanti ketika ada kesalahan atau misalkan ada kecurigaan putusan wasit yang kontroversi, dia nanti bisa memberikan sanksi lah istilahnya ke si wasit. Kalau Pak Dery ada pengalaman barangkali? Ada di cabur anggar kita dari Olimpiade juga sudah ada video referee, sampai kemarin itu di Porda yang kemarin yang di waktu di Bogor udah sudah pakai ya? udah Oh, pakai. udah pakai video keren. assist ya. Tapi hanya di 16 besar. Gitu. Jadi di 64 enggak, di 32 enggak. Pas di 16 besar karena di situ ada jadi kayaknya permintaan tuan rumah, di situ ada tuan rumah. Mereka sudah pakai video referee. Jadi wasitnya 3 kalau nggak salah. Nah itu intervensi yang dilakukan oleh teknologi dalam rangka meningkatkan putusan wasit. Ya, Kinerja ya, wasit juga. Terus melihat juga apakah permainan itu fair atau Betul. Betul. kita lihat lagi masih di gameplay ini yang biasa kita lihat di tenis. Tenis ya. Hawkeye gitu. Jadi ketika seseorang hakim garisnya ada, umpire-nya ada di lapangan. Tapi kan namanya manusia punya keterbatasan. Ada errornya juga. Bahkan disebutkan kalau mata laki-laki itu kacamata kuda. Ya. Ya kan? Lurus, sedangkan yang di kanan nggak kelihatan. Iya. Makanya kan cari barang selalu nanya, mah selalu nanya. Tapi kalau ibu-ibu itu Iya, biasanya lebih pandangannya jeli. lebih lebar, Nah, lebih lebar. jeli. Mungkin terinspirasi, bisa juga Ya, ya, terinspirasi. Berarti yang bikin ibu-ibu. ya, bisa. Nah, jadi kadang-kadang yang serve-nya keluar itu dibilang masuk gitu. Ternyata keluar ataupun sebaliknya. Nah, dengan teknologi Bisa Hawkeye lebih ini, memastikan ya. ya tentunya lebih presisi jatuhnya kemana. Di bulu tangkis juga ya Ini sudah ya ini ya. disebut juga tracking software digunakan ini di tenis ya, di cricket nanti ada namanya hotspot. Kita lihat di sini ya. Ini Di goal line technology. sepak Sepak bola ya. Ya. Sudah lama ini ya. Tapi kita mungkin baru ininya sekarang-sekarang. Nah ini di hotspot, apakah yang tadi saya bilang di cricket, apakah si bolanya itu kena ke orangnya atau kena ke Pemukulnya. Ini di beberapa teknologi, penggunaan teknologi di permainan, di aplikasi Sensor ya, rata-rata ya. terutama ya berbasis sensor. Lalu di sini ada radio, ini paling tinggi ya, paling umum ya pakai radio itu di sini. Terus ini ada rumput artifisial, rumput buatan. Lalu ini juga ada atap yang bisa dibuka tutup, retractable. Itu juga salah satu intervensi dari teknologi. Dari inovasi-inovasi dan sebagainya. Dulu kalau main bola misbar Pasti hujan gitu. Ya, Ini Kalau Iya, hujan iya. main. sekarang musim salju, musim salju. Kalau di luar negeri mungkin Ya musim salju mungkin bisa ditutup stadionnya jadi Di kita udah ada Pak, yang gitu.
Belum kayaknya, setahu saya belum. Ya. Kalau di Indonesia Bisa tutup. tapi nggak tahu mana kali teman-teman ada yang tahu. Nah, gitu. Ini pada saat terbuka, ini pada saat tertutup. Bayangkan itu bentang stadion itu segede apa? Ditambah Enggak, ya. Mesinnya segede apa gitu, keren banget kan? luar biasa. Lalu di sini ada under soil heating. Nah ini tadi saya bilang ketika musim salju. Ya. Di Nah di sini di bawahnya dikasih penghangat, jadi si apa rumput-rumput itu nggak mati, dia masih tetap bisa hidup. bisa hidup. Oke, selanjutnya nonton. Jadi kebayangkan kita nonton di stadion yang begitu gede, nggak kelihatan tuh idola kita yang terennya, Iya. kerennya. Jadi buatlah big screen gitu ya, lewat kamera-kamera yang ada di sini. Sehingga yang Bikin menonton nyaman di ya. stadion, walaupun orangnya kecil gitu ya, segede semut, tapi kita Tapi bisa. kelihatan lebih puas jadinya. Malah kadang dijadikan ini ya bercandaan ya kalau yang big screen itu Ya, yang disorot Yang berdua disorot. gitu Iya. ya. Terus, jadi pertandingan rugby ya kalau lain. Nah ini juga sama. Jadi bagaimana stadion dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah si penonton melihat ke area lapangan. Sini juga ada untuk masih tentang kenyamanan penonton di nonton olahraga, di sini tambahin clipboard. Sehingga Bisa denger si penonton itu ketika Ada pada prodigy saat ya, bisa juga. bisa bisa dengar Bisa ya, dengar bisa informasi tahu ngomong apa yang apa. terjadi. kayak clipboard di sini. Oke, masih di penonton. Oh, Nah, ini untuk ini. komentator ya. Ada statistiknya, ada grafisnya, gitu. Nah, ini apa namanya? Game apa Pak Dery? Apa itu? Game assessment apa namanya? Game Nama teknologinya saya lupa ya. Jadi statistik ada misalkan ball possession si kelompok satu dia possession bolanya sekian persen, sedangkan di kelompok lebih ke lain sekian statistiknya persen, ya. Terus statistik kan dari tembakan pertandingan. shots on goalnya berapa persen yang diakurasinya dan sebagainya. Itu juga salah satu intervensi teknologi ya ya. intervensi teknologi. Juga di sini ada interaktif TV. Nah, ada beberapa siaran TV dari ini US Open ya, di pertandingan tenis. Kita bisa melihat langsung sekaligus dari beberapa lapangan yang sedang bermain pada saat itu. Di semua teknologi ini tidak hanya meningkatkan performa, juga tidak hanya di peralatan-peralatan olahraga, terus cedera, tapi juga untuk kenyamanan penonton, Penikmat olahraga khususnya. Kita lanjut. Internet. Dia internet ya, sekarang kita bisa live streaming. Ya. Kadang-kadang Biasa itu internetnya. ya live streaming, terus misalkan beberapa siaran liga yang kita nggak bisa balik, kita bisa nonton Nonton. secara mudah. nggak ada aplikasi ini Oh iya, di aplikasi. handphone, terutama yang suka pasang judi bola. Iya Bisa nih. ngitung ya dari sini judi bola nih. Oh, dia memudahkan prediksi lah, jadi kapanpun dimanapun kita bisa buka Lihat hasil-hasilnya ya, informasi informasi tentang lewat pertandingan. handphone aplikasi. Keren ya? Itulah kekuatan-kekuatan teknologi ya, intervensinya di olahraga. Tadi sudah kita bahas tentang ruang-ruang lingkup teknologi dalam olahraga ya. Jadinya ternyata tidak hanya untuk atletnya ya. atlet saja, tidak hanya untuk peralatan saja, tetapi juga ternyata sampai ke Kenyamanan penikmat olahraga. olahraga. Jadi ini ya sudah Seluruh ya menyeluruh peningkatan gitu, teknologinya. peningkatan teknologi. Gimana Pak Dery? Apa nih yang bisa didiskusikan nih kira-kira dari teknologi ini? Apa ya kira-kira? Kalau menurut Mas Ayu bagaimana? Ya tadi yang udah dibilang kan, jadi kita tuh jangan ini ya, jangan menutup menutup mata tentang teknologi gitu. Kita sudah kadang-kadang juga nggak kerasa nih, kita tuh bisa mempermudah ngakses ini di khususnya di olahraga ya, itu untuk melihat tadi kan, melihat hasil, terus kita bisa melihat analisisnya gitu kan, terus bisa
tahu cara meningkatkan performanya Ya. gitu. Itu dari situ kita harus, mungkin di sini nih adanya mata kuliah aplikasi teknologi dan informatika gitu. Kita Kira-kira harus Pak Dery like. Like tuh. untuk ya kita harus melek teknologi tentunya dengan masa pandemi ini gitu ya, dosen-dosennya aja mah harus kreatif seperti ini ya Pak. Iya. Tapi Jadi emang harus- itu tantangan Tantangan tinggi, Pak. juga. Jadi mau nggak mau kita harus ikut tantangan perkembangan Zaman. zaman. Betul. Kira-kira Pak Dery nih yang biasa digunakan yang paling mudah apa ya yang untuk latihan fisik itu? Nah, kalau untuk latihan fisik yang paling gampang sih ya, misalkan yang untuk jogging, GPS tracking, Pak. Ya, Yang paling banyak sih mudah kalau gitu ya, aplikasi GPS untuk tracking. lari ya. GPS tracking tuh ya, jadi kalian lari, tapi nanti ada yang mengecek dengan sendirinya gitu, dengan aplikasi mobile biasanya, Android, iOS bisa. Ada yang sendiri lebih mudah sih Yang paling sekarang. gampang sih kayaknya itu, Pak Isal. Ya. GPS tracking. Kalau saya sih pakai Samsung Health gitu ya. Samsung Health itu ada beberapa aktivitas yang bisa kita tracking di situ, mulai dari jogging, gitu ya, berenang, Ya. terus bersepeda, Macam-macam olahraganya banyak Ya, ya. bisa Bahkan- milih. Ya bisa pilih bahkan Milih. dance juga di situ Oh, ada. ada ya. Bahkan dance ada. Tapi Sama sih kayak di Google Ya. apa tanpa Fit. tanpa Fit. smartwatch juga. Iya. Ya tanpa smartwatch dia bisa otomatis, misalkan ketika kita sepedaan, terus kita berhenti nih. Berhenti misalkan nongkrong dulu, ngopi dulu, minum dulu. Dia sih aplikasinya itu nge-pause gitu ya. pause Nge-pause, sendiri, pause dia sendiri pause ya. sendiri. Jadi lebih Ketika GPS-nya itu apa Maju sampai lagi. kita maju lagi, ada motion sensor. lanjut kan ya, lagi. Dia ngitung lagi, lanjut lagi. Oh. Nah, terus di situ juga dia nyebut kecepatannya berapa. Kalau saya lagi sepedaan ya, kecepatannya berapa. Kita sudah elevasi, Ya. nanjaknya berapa meter, terus rata-rata kecepatan berapa, jaraknya ke tempuhnya lagi berapa. Itu yang paling sederhana. Gitu. Ya, sederhana ya. Kalau Pak Dery biasanya pakai aplikasi apa? Kalau saya biasa NRC ya, Nike Run Club. Ya. Nah, itu udah lama sih. Udah lama banget ya. Udah lama. Kayaknya itu yang awal-awal booming deh. Itu dari situ ya mungkin banyak lagi. Ya, banyak. Strava ya kalau sekarang. Ya, Oh ya, Strava. Strava Live ya. Untuk Buat jogging. sepedahan juga ya. Tapi kayaknya kalau di aplikasi Android itu ada yang buat hitung kita push up berapa kali. Ah, gitu. ada. Hanya dia Ada cuma ya, pakai itu. sensor. Belum pernah, saya belum pernah Nah, belum pakai sensor. Hanya itu dia baknya emang lumayan gede karena kan bisa aja kita cuma tutup tempel jadi ngebohong. Oh, Masih ada kekurangan. Kekurangannya banyak karena Ada. hanya pakai HP doang gitu, Pak. mungkin sekian teman-teman untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Ya. Dery, Abu Mas Ayu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa membiasakan diri kita untuk tetap bergerak dan tetap kreatif di masa pandemi ini. Tidak ada alasan untuk tetap belajar, Betul. tidak ada alasan untuk tetap sehat. Sehat Harus. olahraga. Ada kata-kata penutup Pak Dery untuk Ah, teman-teman semua? Kalau dari saya yaitu tadi jangan terbiasa dengan rebahan, mentang-mentang kalian diam di rumah rebahan terus Jangan karena jadi enak tim gitu. rebahan. Betul. Memang enak itu. Tim rebahan emang Tapi- enak, Pak. Lagi kayak gini paling enak rebahan, buka Zoom lihat kayak gitu sambil tiduran, aduh enak banget. Nanti dimarahin kemarin kayak tadi ya. Ya ya, sekarang Semangat lagi aja ya. kuliah tuh dimatiin itunya Kameranya. kameranya sama Nah, Jadi itu nah, juga itulah. merupakan salah satu tim rebahan ya. kecanggihan dari teknologi Teknologi, juga tapi tuh. disalahgunakan. Tapi hati-hati gitu disalahgunakan. Kayak paling titip dari saya itu aja lah. Intinya jangan sampai kalian menjadi tim rebahan. Selalu beraktivitas, selalu bersemangat. Mas Ayu, kata-kata penutup. Tetap semangat aja. Itu aja sih. Oke, kita akhiri ya untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada fiqh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Sampai jumpa. Sampai Sampai jumpa. Bye.